Imam Ahmad Ibnu Athaillah mencontohkan amal perbuatan kita ini itu seperti tubuh, sedangkan rohnya adalah ikhlas. Artinya bahwa amal yang kita lakukan itu kalau tidak ikhlas berarti tidak punya roh. Jasad yang tidak punya roh itu akan dikubur. Nah demikian pula amal ibadah kita yang tidak ada rohnya, tidak ada ikhlasnya, akan tersia-sia. Nah artinya orang yang beramal ibadah dengan tujuan dunia, tidak karena Allah, bukan hanya kada diterima oleh Allah, tetapi disiksa. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana akhiruz zaman sarat ummati thalasa firaq, firqatun ya'buduna Allah khalisa, wa firqatun ya'buduna Allah riya'a, wa firqatun ya'buduna Allah liyastakilu bihin nas. Fayaqulu Allahu azza wa jalla lil mukhlisin idhabu ilal jannah, wa yaqulu lil akharin idhabu bihim ilan nar. Apabila akhir zaman, jadilah umatku itu 3 kelompok, 3 golongan. Satu golongan yang beribadah kepada Allah ikhlas. Golongan yang lain ada yang beribadah riya, mengharapkan sesuatu dari makhluk, baik itu materi atau pujian. Satu golongan yang beribadah kepada Allah untuk mencari makan dengan manusia. Allah berfirman pada hari kiamat, bagi orang-orang yang ikhlas, masuklah kalian ke dalam surga. Dan Allah berfirman bagi yang lainnya, pergilah dengan mereka itu ke dalam api neraka. Nah para muhibbin rahimakumullah, dengan demikian kita wajib belajar apa itu ikhlas, dan kita wajib berusaha untuk bisa mendapatkan ikhlas itu. Nah berbagai macam pendapat para ulama tentang ikhlas itu apa. Nah kita ambil dari sekian banyak pendapat tentang ikhlas itu, satu pendapat daripada para imam-imam itu. Al-ikhlasu ala salasi darajat. Ikhlas itu 3 tingkat. Yang pertama disebut darajatil awam, ikhlas tingkatan orang awam. Ini ikhlas sudah ada punya harga di sisi Allah, walaupun murah daripada tingkatan yang berikutnya, tapi sudah dihargai oleh Allah. Kita beribadah sembahyang, kita pakai ikhlas orang awam, itu sudah berharga, cuma harganya lebih murah. Nah ikhlas orang awam ini artinya adalah mengesahkan Tuhan pada tujuan ibadah, tetapi beserta meminta bahagian-bahagian duniawi dan ukhrawi. Ini sembahyang karena Allah. Di samping itu mudahan diluaskan Allah rezeki, mudahan dipeliharakan Allah harta nang ada, mudahan mati masuk ke surga, mudahan terhindar daripada api neraka contohnya. Nah ini sudah ikhlas untuk golongan orang-orang awam, walaupun ikhlas yang paling rendah. Yang kedua darajatul khawas, derajat ikhlas orang khawas. Nah ikhlas derajat yang kedua ini adalah mengesahkan Allah pada ibadah. Artinya inya beribadah itu semata-mata hanya karena Allah, kada karena yang lain. Tetapi serta tuntutan akhirat, masuk surga, selamat daripada api neraka, diberi Tuhan ma'rifat, diberi Tuhan musyahadah. Nah ini yang dituntutnya kepada Allah. Ini berzikir bapaknya 1000 sehari atau 10.000 sehari, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tujuannya apa berzikir ini? Karena Allah. Allah nyuruh berzikir, tapi inya minta kepada Allah agar diberi makrifat kepada Allah, agar diberi musyahadah. Nah ini ikhlas tapi menurut tingkatan khawas ngarannya, belum lagi sampai ke derajat yang tertinggi daripada ikhlas itu, tapi sudah ikhlas ngarannya.
Inya kadada dalam ibadah itu minta kepada Allah urusan dunia kadada. Nah, beribadah kepada Allah karena Allah, nang dimintanya kepada Allah urusan akhirat. Kadada urusan disihatkan badan, kadada urusan dimurahkan rezeki, kadada urusan berdagang supaya payu, kadada. Urusannya apa? Inya beribadah nih karena Allah, nang dimintanya kepada Allah urusan akhirat. Nah, ini ikhlas tingkatan nang nomor 2. Ini lebih hebat daripada yang pertama tadi. Yang ketiga, darajatul khawasil khawas. Nah, ini derajat yang tertinggi. Tahqiqul ubudiyah wal qiyamu bi huquqir rububiyah fil ibadah. Dia beribadah itu semata-mata memantapkan kehambaannya dan mendirikan dengan hak Tuhannya. Aku beribadah ini semata-mata karena Allah, dan aku ini adalah hamba Allah, titik. Perkara masuk surga, perkara neraka itu kada tahu urusannya. Nah, inya berzikir karena menjunjung perintah Allah, habis ingat situ. Inya sembahyang, aku semata-mata menjunjung perintah Tuhan karena aku nih hamba, aku mesti sembahyang, habis ingat situ. Kadada macam-macam lawan Tuhan tuh kehendak permintaan kadada. Nah, inilah derajat ikhlas yang tertinggi itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi apapun di antara derajat ikhlas yang 3 macam itu, apabila ada di dalam amal ibadah kita, maka amal ibadah kita itu sudah hidup, sudah punya roh. Artinya ada harga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita membaca Quran, di dalam situ ada ikhlas, walaupun derajat-derajat orang awam sudah selamat. Apalagi kita membaca Quran, di situ ada ikhlas derajatnya orang khawas, lebih larang lagi Allah menghargai. Apalagi ikhlas nang nomor 3, makin larang lagi harganya. Nah, makanya ibadah itu dibalas 10, bisa 70, bisa 100, bisa lebih pada itu, tergantung mutunya ibadah itu, tergantung kualitasnya ibadah itu.